Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsya Rodiansyah, NIM 1261022110044 akan mengulas materi dari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Materi yang pertama yaitu konsep dasar peradilan Islam atau qadha. Pengertian peradilan adalah dijelaskan dalam Kamus Hukum bahwa peradilan berasal dari kata adil keadilan, yang berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak, atau dapat juga diartikan sebagai memihak kepada kebenaran. Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Sedangkan menurut Wahbah Aswaili, salah satu ulama kontemporer, beliau mengatakan al-qadha adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara bagi pihak yang bersengketa. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan qadha dan fatwa. Persamaan qadha dan fatwa adalah keduanya sama-sama mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis dalam melakukan ijtihad, dan juga keduanya sama-sama menghasilkan produk hukum baru. Sedangkan perbedaannya yaitu walaupun mereka sama-sama menghasilkan produk hukum baru, tetapi produk hukum yang dihasilkan qadha mengikat pada semua orang. Sedangkan produk hukum fatwa hanya bersifat anjuran. Dasar hukum peradilan Islam yaitu surat Shad ayat 26 yang berbunyi, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'i hawa wa yudillaka an sabilillah. Innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum adabun sadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang pedih, karena mereka melupakan hari perhitungan. Dan juga hadis riwayat Bukhari dari Amr bin As yang berbunyi, An Amrin ibnu As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakama hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrani fa idza hakama fajtahida summa ahta'a falahu ajrun. Yang berarti dari Amr bin As bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya 1 pahala. Dan selanjutnya yaitu urgensi adanya peradilan Islam adalah untuk membantu orang yang sedang mengalami perkara dan mencarikan jalan keluar yang seadil-adilnya, yang menciptakan kemaslahatan bagi orang yang berperkara, baik orang yang menuntut atau orang yang dituntut. Dan selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam pengadilan. Yang pertama meliputi qadhi, yaitu hakim, orang yang memutuskan perkara dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang ada, baik dalam Al-Quran, hadis atau hukum baru hasil ijtihad. Yang kedua yaitu hukum atau qadha, baik itu hukum yang ada dalam Al-Quran, hadis atau hukum baru hasil dari ijtihad. Yang selanjutnya yaitu mahkum bih atau hak, sesuatu yang diminta mahkum bihi kepada mahkum alaih melalui pengadilan atau sesuatu yang dituntutkan.
Dan selanjutnya yaitu mahkum alaih, yaitu orang yang dijatuhi hukuman oleh hakim atau orang yang dituntut oleh mahkum bihi. Yang selanjutnya yaitu mahkum bihi, yaitu orang yang melakukan penuntutan untuk meminta hak dari mahkum alaih. Pembuktian atau al-bayyinah. Pembuktian dalam bahasa Arab disebut dengan bayyinah, yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi, pembuktian adalah segala sesuatu yang menjelaskan hak. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qasim Al-Jauziyah, salah satu tokoh dari madhab Hanbali, beliau mengatakan al-bayyinah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Selanjutnya, dalam hukum Islam, keyakinan seorang hakim memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu yakin, meyakinkan bahwa si hakim benar-benar yakin akan keputusannya. Yang kedua, zon atau sangkaan yang kuat. Si hakim lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian. Yang ketiga, subhat, ragu-ragu. Hakim masih ragu-ragu untuk memutuskan hasil perkara. Yang keempat, wahab, yaitu lebih banyak tidak adanya pembuktian daripada adanya. Atau bisa dikatakan pembuktian masih dianggap lemah. Suatu pembuktian diharapkan dapat membenarkan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi subhat atau yang lebih rendah, karena dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW lebih cenderung menganjurkan untuk meninggalkan perkara yang bersifat subhat. Dasar hukum pembuktian yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min misyuhada'i an tadilla ihdahuma wa tudzakkira ihdahuma ukhra, yang artinya, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Selanjutnya yaitu macam-macam alat bukti. Yang pertama yaitu alat bukti kesaksian atau asyahadah. Kesaksian yaitu pemberitaan yang pasti, baik berupa ucapan yang keluar yang diperoleh dengan persaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Yang kedua yaitu alat bukti berupa tulisan atau surat. Yang ketiga, alat bukti pengakuan atau iqrar, yaitu mengakarkan suatu hak bagi orang lain. Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengakuan itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan. Alat bukti yang keempat yaitu pengakuan hakim. Seorang hakim hanya boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya yang ia dapat dari pemeriksaan yang diambil dalam dakwaan. Yang kelima, alat bukti berupa pendapat ahli. Hakim boleh meminta bantuan kepada ahli dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan. Yang keenam yaitu persangkaan atau qarinah, yaitu suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Kriteria qarinah yang dapat dijadikan alat bukti yaitu
harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah oleh undang-undang yang berlaku. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu syarat hakim dan saksi. Hakim atau qadha adalah bentuk masdar yang berarti keputusan atau penetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, faqdi ma anta qad, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Seorang hakim dalam bahasa Arab disebut dengan qadhi, yang berarti yang pertama yaitu orang yang memutuskan masalah-masalah yang diperkarakan. Yang kedua, orang yang memutuskan masalah di antara manusia dengan hukum syara. Yang ketiga, orang yang ditunjuk oleh negara untuk menyelesaikan perselisihan, tuntutan, dan mengeluarkan hukum atau putusan yang dianggap sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi hakim. Menurut Al-Mawardi, syarat yang menjadi hakim yang pertama yaitu laki-laki balik. Abu Hanifah berkata bahwa wanita diperbolehkan memutuskan perkara yang ia benarkan menjadi saksi di dalamnya. Yang kedua, mempunyai akal. Hal ini untuk mengetahui perintah taklif, mengetahui tentang hal-hal yang penting, mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, cerdas, dan jauh dari sifat lupa. Yang ketiga, merdeka, bukan budak. Kekuasaan budak atas dirinya sendiri tidak utuh atau sempurna. Oleh karena itu, ia tidak bisa berkuasa atas orang lain. Yang keempat, Islam. Karena Islam menjadi syarat diterimanya kesaksian, Abu Hanifah berpendapat orang kafir boleh diangkat menjadi hakim untuk orang-orang kafir. Yang kelima yaitu adil, yaitu berkata dengan benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkendali dalam agamanya dan dunianya. Yang keenam yaitu sehat pendengaran dan penglihatan. Sedangkan menurut Imam Malik, orang yang bisu diperbolehkan menjadi hakim sebagaimana ia mengesahkan kesaksiannya. Yang ketujuh yaitu mengetahui hukum-hukum syariat, ilmu-ilmu dasar usul, dan cabang-cabang furu'. Ilmu-ilmu dasar dalam syariat ada 4. Yang pertama yaitu mengetahui kitabullah, Al-Quran. Yang kedua mengetahui sunnah Rasul. Yang ketiga mengetahui hasil ijtihad para ulama-ulama salaf atau yang disebut dengan ijma'. Yang keempat mengetahui qiyas. Selanjutnya, hukum perempuan menjadi hakim. Dalam hal ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan salah satu tokoh dari madhab Hanafiyah yaitu Zafar. Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi hakim untuk memimpin sebuah pengadilan, walau ia hanya mewakili. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjabat sebagai hakim, kecuali menjadi hakim dalam urusan muamalat atau keperdataan. Yang ketiga, pendapat dari Muhammad ibnu Jarir at-Tabari dan Hasan al-Basri, yaitu salah satu dari kalangan besar pada masa tabi'in, dan juga pendapat dari Ibnu Hasim az-Zahri dan Ibnu al-Qasim dari kalangan madhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjadi hakim dalam sebuah pengadilan dan memperbolehkan menduduki jabatan sebagai hakim dalam setiap perkara yang memperbolehkan perempuan menjadi saksi. Selanjutnya, teknik pengangkatan hakim. Pengangkatan hakim disahkan dengan apa saja yang mengesahkan pengangkatan jabatan-jabatan lainnya, dengan syarat tambahan yaitu pernyataan langsung jika calon hakim berada di tempat pengangkatan
dan dengan korespondensi jika ia tidak berada di tempat pengangkatan. Pernyataan yang mengesahkan pengangkatan hakim ada dua. Yang pertama yaitu dengan jelas atau sharih, dan yang kedua dengan kiasan atau kinayah. Pernyataan jelas itu ada 4. Yang pertama yaitu kholatuka, aku mengangkatmu. Walaituka, aku menguasakan kepadamu. Astaqlaituka, aku menempatkanmu. Dan yang terakhir, astanbattuka, aku mewakilkan kepadamu. Jika pengangkatan dilakukan dengan menggunakan 4 pernyataan di atas, maka pengangkatan hakim sah dan tidak perlu ada bukti-bukti tambahan. Selanjutnya yaitu pernyataan kiasan. Pernyataan kiasan terdiri dari 7. Yang pertama yaitu iktamattu alaika, aku bergantung kepadamu. Awaltu alaika, aku meletakkan kepercayaan kepadamu. Rodattu ilaika, aku serahkan kepadamu. Ja'alatu alaika, aku berikan kepadamu. Fawaddatu alaika, aku percayakan kepadamu. Wakalta ilaika, aku wakilkan kepadamu. Dan yang terakhir, asnattu ilaika, aku sandarkan kepadamu. Jika pengangkatan dilakukan menggunakan 7 pernyataan di atas atau salah satu dari 7 pernyataan di atas, maka belum cukup kuat untuk mengesahkan jabatan. Oleh karena itu diperlukan bukti-bukti yang lain. Setelah itu, kesempurnaan pengangkatan jabatan itu sangat ditentukan oleh penerimaan dari pihak yang diangkat atau mu'alla. Jika pengangkatan secara langsung, maka penerimanya harus dengan jawaban secepat mungkin. Jika melalui korespondensi, maka dibenarkan tidak segera atau bisa menyusul. Selanjutnya, jabatan hakim sah dengan 4 syarat. Yang pertama yaitu mu'allil. Orang yang mengangkat mengetahui bahwa mu'alla, orang yang diangkat, memiliki sifat yang membuatnya layak diangkat menjadi seorang hakim. Yang kedua, mu'alli mengetahui hak mu'alla terhadap jabatan hakim. Yang ketiga, mu'alli menyebutkan dengan jelas jenis pengangkatannya kepada seorang yang akan diangkat, apakah sebagai hakim atau jabatan yang lain. Yang keempat, mu'alli harus menyebutkan daerah kerja dari calon hakim tersebut agar mu'alla mengetahui persis tugas yang harus ia kerjakan. Selanjutnya yaitu saksi. Saksi yaitu orang yang mengetahui atau melihat, atau orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi. Menurut syariat, jumlah saksi dalam setiap perkara pada dasarnya adalah 2 saksi laki-laki atau yang setara dengan jumlah tersebut, yaitu 1 saksi laki-laki dan 2 saksi perempuan, atau 4 saksi perempuan atau laki-laki ditambah dengan sumpah penuntut. Sebagaimana diketahui bahwa 2 orang perempuan dan sumpah penuntut setara dengan seorang saksi laki-laki. Meski demikian, syariat telah memberikan pengecualian pada kasus perzinaan, bahwa disyariatkan untuk 4 saksi. Dan pada kasus penetapan awal bulan cukup dengan 1 orang saksi. Dan pada kegiatan yang melibatkan wanita seperti penyusuan, maka hanya disyariatkan 1 saksi perempuan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat saksi. Yang pertama yaitu baligh. Yang kedua yaitu berakal. Yang ketiga kuat ingatan, yaitu seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihat. Yang keempat dapat berbicara. Sedangkan menurut mazhab Maliki, persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila perkataannya bisa dipahami. Sedangkan menurut mazhab
Hambali, orang yang bisu persaksiannya tidak dapat diterima kecuali apabila ia dapat menulis. Yang kelima, dapat melihat. Orang yang buta persaksiannya masih diperselisihkan. Yang keenam yaitu adil, yaitu selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa-dosa besar dan menjaga diri dari dosa-dosa kecil, selalu menunaikan amanah dan bermuamalah dengan baik. Yang terakhir, Islam. Materi yang keempat yaitu ijtihad, ifta, tahkim, al-hisbah, dan wilayah al-masalim. Ijtihad adalah mengeluarkan segala tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya ifta. Ifta secara etimologi adalah al-ibanah, yaitu penjelasan, yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain. Menurut Umar al-Ashhur, ifta bukan hanya sekedar memberikan penjelasan kepada orang lain, tetapi juga memberikan pertolongan dan petunjuk kepada orang yang meminta fatwa atau menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh orang yang meminta fatwa untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Lalu yang selanjutnya yaitu tahkim. Tahkim berasal dari bahasa Arab yang artinya menyerahkan putusan kepada seorang dan menerima putusan tersebut. Sedangkan menurut istilah tahkim ialah dua orang atau lebih yang mentahkimkan kepada seorang untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan hukum syarak atas sengketa mereka itu. Selanjutnya al-hisbah. Al-hisbah adalah lembaga pengawas pasar atau sebuah lembaga pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perdagangan. Tujuan al-hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memberi perintah kebaikan dan mencegah keburukan di wilayah yang menjadi hak dari pemerintah untuk mengatur, mengadili di wilayah urusan umum khusus lain yang tidak dapat dijangkau oleh institusi yang biasa. Tugas dan wewenang dari al-hisbah. Tugas al-hisbah adalah memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu berdasarkan haknya dan juga menyelesaikan suatu perselisihan antar manusia dan mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik. Sedangkan wewenang dari al-hisbah adalah menyelesaikan semua pelanggaran yang berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang ada di luar dari wewenang qadhi atau peradilan yang berkaitan dari pelaksanaan esensi ibadah, yaitu tidak melakukan puasa, sholat, haji, dan zakat, atau permasalahan muamalat, yaitu pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, bersikap sewenang-wenang tanpa memperdulikan hak orang lain. Selanjutnya yaitu wilayah al-mazalim, yaitu suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari wilayah al-qada dan wilayah al-hisbah, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Fungsi dari wilayah al-mazalim adalah untuk memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Selanjutnya kewenangan dari wilayah al-mazalim. Yang pertama yaitu mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran. Yang kedua, memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan uang negara. Yang ketiga, mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya. Yang keempat, memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak, dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya.
Yang kelima, memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim yang tidak bisa mereka eksekusi karena posisi mereka yang lemah. Yang keenam, mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh pengadilan biasa dan hizbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Selanjutnya yaitu hubungan peradilan dengan ifta. Peradilan adalah lembaga yang memutuskan perkara yang dipimpin hakim, sedangkan ifta adalah lembaga yang melakukan fatwa yang dipimpin oleh seorang mufti. Hasil dari sebuah peradilan bersifat mengikat, sedangkan hasil dari sebuah ifta tidak bersifat mengikat, tetapi fatwa-fatwa yang dihasilkan ifta dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara di persidangan. Selanjutnya materi yang terakhir atau materi yang kelima yaitu sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa awal Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan. Di antaranya yaitu Mu'ad bin Jabal yang ditunjuk menjadi hakim di Yaman dan Attab bin Asyid yang menjadi hakim di Mekah. Pada zaman itu Rasulullah saat memutuskan perkara hanya berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Sedangkan untuk para sahabat, Rasulullah mengizinkan untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, yaitu Al-Quran pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan serta boleh melakukan ijtihad. Tempat penyelesaian perkara pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Tidak ada kantor-kantor peradilan seperti sekarang ini. Pada zaman itu Rasulullah hanya menggunakan masjid atau kediaman beliau atau tempat-tempat yang dianggap baik untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi pada masa itu. Berikut ulasan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.